Halo, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan mengupas tuntas sebuah kisah bertahan hidup yang sungguh di luar batas. Bayangkan, 6 bulan seorang diri di belantara Kalimantan pada tahun 1997. Wow, 6 bulan sendirian. Itu udah terdengar ekstrim banget. Betul. Sumber utama kita untuk pembahasan ini adalah wawancara langsung dengan Mas Heru, yang mungkin Anda kenal ya dari acara Jejak Si Gundul. Oh, Mas Heru Gundul? Iya, familiar. Nah, wawancara lengkapnya itu ada di kanal YouTube RJL5 Fajar Aditya. Detail banget ceritanya di video yang judulnya Sampai Minum de Aker Karena Kehausan. Jejak Si Gundul bertahan hidup sendirian di Kalimantan. #Omamat. Wajib tonton tuh kalau mau lengkapnya. Oke, dicatat. Berarti infonya valid ya, langsung dari sumber pertama. Iya, oke. Jadi misi kita kali ini adalah membedah pengalaman luar biasa Mas Heru ini. Mulai dari niat awalnya, terus rintangan hidup mati yang dihadapi, sampai ya perubahan besar dalam dirinya. Mari kita mulai aja ya. Yang langsung menarik perhatian saya sih, bagaimana situasi ekstrim semacam ini ya, tidak hanya menguji fisik, tapi secara radikal bisa mengubah cara pandang seseorang terhadap hidup itu sendiri. Kita akan lihat nih, gimana hutan Kalimantan benar-benar membentuk ulang Mas Heru. Jadi apa sih sebenarnya yang mendorong Mas Heru melakukan hal senekat ini? Ini benar-benar bukan sekedar petualangan biasa loh. Bukan ya? Apa dong motivasinya? Dia tuh terinspirasi dari skenario darurat. Misalnya kalau amit-amit ya, terjadi kecelakaan pesawat di hutan gitu. Jadi dia ingin melatih kemampuan bertahan hidup yang sesungguhnya, benar-benar tanpa peralatan sama sekali. Wah, ini pola pikir yang beda nih. Bukan survival buat rekreasi, tapi real preparation buat skenario terburuk. Betul, berangkat tahun 97 dari Semarang ke Sampit, Kalimantan, itu benar-benar cuma modal tiket kapal, nekat abis. Dan menariknya lagi, realitas di lapangan langsung maksa dia adaptasi, bahkan sebelum masuk hutan. Ternyata kan butuh biaya sewa perahu buat masuk ke pedalaman hutan Kalimantan. Beda sama di Jawa. Oh, jadi nggak langsung masuk gitu ya? Nggak bisa. Jadi dia harus kerja serabutan dulu di Sampit buat ngumpulin dana. Adaptasi udah dimulai dari awal banget. Begitu berhasil masuk hutan sendirian, tanpa bekal alat modern, nah tantangannya langsung real banget. Harus bikin kapak darurat dari batu, terus nyalain api pakai gesekan rotan, itu aja udah susah kan? Itu teknik dasar survival, tapi praktiknya pasti nggak gampang. Apalagi tanpa pengalaman intens sebelumnya mungkin ya. Terus muncul ancaman spesifik yang bikin merinding. Semut PKI. Ini semut hitam gede, ukurannya katanya separuh kelingking. Paruh kelingking. Gede banget itu semut. Iya, gigitannya itu katanya luar biasa sakit, kayak disayat pisau. Dan parahnya, kalau sangke dibunuh satu, feromonnya itu malah manggil kawanannya buat nyerang rame-rame. Astaga. Itu nama semut PKI mungkin dari warga lokal ya, karena ganas dan nyerangnya gerombolan gitu. Ini contoh nyata nih, pengetahuan survival umum kadang nggak cukup, bahayanya spesifik lokal gini. Terus solusinya gimana coba? Dia tidur di atas pohon. Tidur di pohon. Itu pasti nggak nyaman banget. Tapi, ya itu strategi bertahan hidup yang krusial dari ancaman spesifik kayak semut itu. Bener-bener belajar dari pengalaman pahit nih. Ada lagi nih, selain ancaman fauna kecil, kesalahan milih makanan juga fatal. Dia pernah keracunan parah, diare 5 hari sendirian. Gara-gara apa tuh? Gara-gara makan buah merah yang dia lihat dimakan orang utan. Dia pikir logikanya kan kalau primata makan, manusia juga bisa. Wah, asumsi berbahaya tuh di alam liar. Ternyata, bisa jadi buah itu buat orang utan fungsinya kayak obat pencahar kuat gitu. Pelajaran mahal banget itu. Nah, ini ngegarisbawahi banget bahaya asumsi. Observasi hewan aja nggak cukup. Perlu pengetahuan mendalam atau uji coba yang super hati-hati. Kesalahan kayak gini bikin kondisi fisiknya makin rentan kan? Dan puncak kesulitan fisiknya itu pas musim kemarau panjang. Dia sampai 6 hari nggak nemu sumber air minum sama sekali. 6 hari tanpa air. Itu udah diambang batas banget sih. Gimana caranya dia bertahan? Satu-satunya yang bisa dilakuin itu jilatin embun pagi di dedaunan. Itu pun cuma cukup buat basahin bibir sama tenggorokan sesaat. Kebahaya nggak sih putus asanya? Ya ampun. Dehidrasi ekstrim selama itu benar-benar mengancam nyawa. Menjilat embun itu, ya itu bukan solusi, tapi gestur putus asa yang nunjukin betapa kritis situasinya. Betul, dan karena kehausan yang udah nggak tertahankan itu, dia terpaksa, ini dia, minum darah segar dari musang hasil buruannya di jebakan.
Minum darah? Iya, pengakuannya, pas itu darah terasa sebagai minuman paling enak yang pernah dia rasain. Ini nunjukin gimana persepsi dasar kita bisa berubah total demi bertahan hidup. Situasi memaksa tindakan yang di luar bayangan kita ya. Minum darah meskipun kedengarannya mengerikan, jadi pilihan rasional saat itu demi bertahan hidup. Itu momen pergeseran psikologis yang penting, do whatever it takes. Belum lagi ada insiden lain, dia malah kejebak di jerat babi hutan yang dipasang suku Dayak. Tergantung nggak berdaya sendirian. Nah, itu risiko lain lagi. Ketidaktahuan soal area dan praktik lokal juga bisa fatal. Di tengah semua tekanan fisik dan isolasi total itu, muncul nih pengalaman yang agak, gimana ya, aneh. Di batas antara mimpi dan kenyataan. Pengalaman gimana tuh? Pas tidur di pohon, dia merasa didatangi sosok kakek tua Dayak. Kurus, nggak berbaju, pakai rumbai, bawa tongkat, ada tengkoraknya. Oke, terus? Kakek ini nyuruh dia buat ngebantai anak-anak kecil yang tiba-tiba muncul di situ. Tapi Mas Heru nolak keras dalam mimpi atau pengalaman itu sampai akhirnya dia kebangun. Pengalaman ini ngebekas banget dan bikin dia bertanya-tanya. Isolasi ekstrim, malnutrisi, stres berat, itu semua memang diketahui bisa memicu pengalaman psikologis yang intens dan ambigu. Susah dibedakan ya, apakah itu halusinasi murni karena kondisi fisik, mimpi yang sangat jelas, atau ya seperti yang dia rasakan sebagai pertemuan gaib. Iya, nggak jelas batasnya ya. Tapi yang jelas, pengalaman semacam ini apalagi dalam konteks perjuangan hidup mati, seringkali jadi katalisator perenungan spiritual yang mendalam. Katanya kan intensitas komunikasinya sama Tuhan juga meningkat setelah kejadian itu. Dan memang keseluruhan pengalaman 6 bulan di hutan itu, termasuk momen-momen mendekati ajal dan pengalaman mimpi tadi, jadi titik balik spiritual buat dia. Jadi ada perubahan besar setelah pulang ya? Banget. Sekembalinya dari hutan, dia merasa ditangkap oleh Tuhan. Dia memutuskan ninggalin bekal yang dulu dia andalkan. Ilmu-ilmu gaib, kanuragan, semacam praktik mistis gitulah. Dia merasa hidupnya diarahkan ke jalan yang lebih benar. Hutan jadi tempat pencerahan buat dia. Ini contoh nyata banget ya, gimana perjumpaan dengan batas kemampuan diri dan kesendirian absolut bisa memicu transformasi personal yang fundamental. Bukan cuma perubahan perilaku, tapi pergeseran makna hidup dan sumber kekuatan sejati. Hutan dalam kasus ini jadi semacam biara alam yang keras, tapi mencerahkan. Luar biasa emang, sebuah kisah tentang batas ketahanan fisik, mental, dan spiritual manusia. Dari ngelawan semut ganas, ngatasin kehausan mematikan dengan cara nggak kebayang, sampai nemuin pencerahan di tengah isolasi total. Pelajaran utamanya mungkin soal kapasitas adaptasi manusia yang dahsyat ya. Tapi juga pentingnya kerendahan hati di hadapan alam dan pengetahuan spesifik lokal. Pengalaman Mas Heru ini juga jadi studi kasus menarik gimana kesendirian ekstrim bisa membuka pintu ke pemahaman diri yang lebih dalam. Nah, sebagai penutup nih mungkin ini bisa jadi bahan refleksi buat Anda yang dengerin. Kalau sampai dihadapkan pada situasi hidup atau mati yang serupa, sejauh mana batas yang akan Anda langgar demi bertahan? Dan gimana sebuah pengalaman ekstrim berpotensi mengubah cara Anda memandang diri sendiri dan makna hidup? Pertanyaan yang dalam tuh. Terima kasih banget sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya.